Rebun, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan kembali merekap bacaan aku beberapa bulan belakangan. Yes, kenapa beberapa bulan? Karena bulan-bulan akhir lalu aku tuh sempat kena reading slump. Jadi ada bulan dimana aku memang benar-benar nggak baca, dan ada bulan dimana aku cuma baca 1 atau 2 buku gitu. Makanya aku gabung aja rekap selama kurang lebih 2 bulan dimana aku membaca buku-buku, dan aku akan share ke teman-teman seperti biasa review singkatnya. Nah, sesuai di judul, aku akan merekap bacaan aku dari bulan September hingga Oktober, karena memang di bulan Juli dan juga Agustus itu aku sama sekali nggak baca buku. So without any further ado, langsung aja kita bahas buku-bukunya, dan akan aku review secara singkat aja supaya waktunya nggak kepanjangan. Oke, kita mulai dari bulan September. Di bulan September itu aku berhasil menamatkan 2 buku. Yang pertama, aku baca Masquerade Hotel-nya Keigo Higashino. Untuk Masquerade Hotel ini menurut aku jadi salah satu karya Keigo Higashino yang refreshing banget, karena penyajian ceritanya itu beda dengan cerita-cerita beliau sebelumnya. Dimana cerita di sini itu memaparkan bagaimana tindakan preventif dari pihak kepolisian untuk mencegah kasus pembunuhan berantai yang diduga akan terjadi pada sebuah hotel bernama Hotel Cortesia. Kalau biasanya di novel Keigo Higashino itu kita akan diajak untuk mengikuti proses penyidikan dan juga pemeriksaan para saksi dan juga tokoh-tokoh yang terkait, tapi di Masquerade Hotel ini kita justru akan melihat para pihak kepolisian menyamar sebagai staf hotel untuk mengawasi tamu-tamu yang datang dan mengamati tamu-tamu yang kira-kira berpotensi sebagai pelaku di balik kasus pembunuhan berantai tersebut. Pokoknya novel ini tuh seru banget untuk diikuti dan sesuatu yang refreshing gitu di dunia novel bergenre misteri penyelidikan. Next, buku kedua yang aku baca di bulan September yaitu A Good Girl Guide to Murder karya Holly Jackson. Seperti yang kalian tahu, novel ini tuh hype banget, bercerita tentang seorang siswa bernama Pip yang melakukan proyek tugas akhir sekolahnya untuk mengangkat kembali kasus hilangnya Andy Bell 5 tahun yang lalu yang diduga dibunuh oleh pacarnya sendiri, yaitu Salsing. Meskipun novel ini sebenarnya ya udah sih template kayak novel-novel misteri pada umumnya, tapi yang bikin cerita di dalamnya itu menarik karena penyelidikannya itu dilakukan oleh seorang siswa, jadi seorang amatir, bukan seorang detektif dari kepolisian atau detektif swasta. Jadi benar-benar kita akan mengikuti jalan pikiran seorang siswa SMA yang bisa dibilang untuk menggali informasi terkait kasus atau topik yang diangkat sebagai tugas akhirnya, yang mana topik tersebut tuh bisa dianggap sebagai topik yang cukup berat. Dan itu benar-benar seru banget karena rasanya kita kayak jadi ikutan ngerjain tugas bareng Pip. Dan awalnya ya aku berpikir bahwa mungkin kasus di dalam novel ini tuh nggak bakal serumit itu, karena mengingat tokoh utama di sini juga masih remaja kan. Tapi ternyata di luar ekspektasi, kasus di sini benar-benar complicated banget. Oke, itu dia tadi 2 buku yang aku baca di bulan September. Sekarang move on ke buku-buku yang aku baca di bulan Oktober. Jujur ini lumayan banyak karena kebetulan bulan Oktober ini aku bersyukur bahwa reading slump aku akhirnya sembuh. Dan buku pertama yang aku baca adalah Kasus Pembunuhan Honjin karya Seishi Yokomizo. Novel ini tuh bercerita tentang kasus pembunuhan di ruangan tertutup gitu guys, yang menimpa sebuah keluarga konglomerat itu di malam pesta pernikahan kepala keluarga tersebut. Kasus pembunuhannya ini seperti yang aku bilang tadi unik karena korban itu ditemukan dalam ruangan yang terkunci dari dalam. Tapi anehnya ketika malam pembunuhan itu terjadi, terdengar suara teriakan, kemudian bunyi musik koto, dan juga ada jejak sidik jari. Tapi aneh karena di situ hanya tertinggal 3 sidik jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan juga jari tengah. Nah, yang bikin cerita di dalam sini itu unik, selain karena kasusnya itu terjadi di ruangan tertutup, tapi di sini juga ada tokoh detektif yang nyentrik
tapi dia itu punya pola pikir yang menurut aku tuh keren banget. Lalu di sini juga cara pemaparan ceritanya juga beda dari novel-novel kebanyakan karena diceritakan dari sudut pandang penulis. Bacaan kedua ini masih dari penulis yang sama, yaitu Seishio Kumizo. Aku baca Petaka Keluarga Inugami. Ini juga sama, latarnya itu masih pada tahun 1930-an, 40-an gitu, dan mengangkat kasus yang terjadi pada sebuah keluarga konglomerat gitu di Jepang. Tragedi yang diangkat di dalam buku ini terjadi di sebuah keluarga konglomerat, yaitu keluarga Inugami. Saat itu kepala keluarganya bernama Tuan Sahei dikabarkan meninggal dunia dan anak-anaknya itu menunggu surat wasiat dari ayahnya tadi, yaitu Tuan Sahei. Premis cerita di novel ini tuh cukup sederhana, yaitu mengangkat tentang perebutan warisan sepeninggal kepala keluarga tersebut. Nah, bersumber dari konflik perebutan warisan tadi, kemudian muncullah kasus-kasus yang menyebabkan korban-korban berjatuhan. Tapi meski premisnya ini bisa dibilang cukup simpel, cuma ceritanya bener-bener dieksekusi dengan baik, kayak misterinya itu dapet banget, terus kasus dan tragedi yang terjadi di dalamnya juga bener-bener berhasil bikin aku merinding, dan proses penyelidikan pun juga menurut aku bener-bener runut, detail, dan ketika pengungkapan hingga mencapai kesimpulan, rekonstruksi adegan itu juga menurut aku keren banget. Kalau aku pribadi, jika disuruh milih antara buku sebelumnya yang kasus pembunuhan Honjin atau Petaka Keluarga Inugami, aku lebih pilih yang Petaka Keluarga Inugami karena ini novel seru banget. And by the way, novel Petaka Keluarga Inugami, kasus pembunuhan Honjin, Masquerade Hotel, A Good Girl Guide to Murder udah aku bikin review lengkapnya. Teman-teman bisa cek di video-video aku sebelum ini. Next, buku ketiga, aku membaca novel fantasi yaitu The Very Secret Society of Irregular Witches karya Sanggu Manjana. Novel ini tuh bercerita tentang sekelompok penyihir gitu yang ada di Inggris. Nah, mereka ini setiap beberapa waktu sekali melakukan gathering atau perkumpulan gitu. Nah, sebagai orang-orang yang punya kemampuan istimewa, perkumpulan penyihir itu juga punya peraturan yang mana mereka ini nggak boleh sembarangan menggunakan ilmu mereka di kehidupan sehari-hari, serta mereka ini nggak boleh berada di satu tempat yang sama karena takut akan menarik perhatian orang-orang biasa. Nah, tapi ada salah satu dari penyihir tersebut bernama Mika Moon. Dia ini bikin video di sosial media yang berlaga seolah-olah dia ini adalah seorang penyihir. Ya memang dia ini penyihir gitu kan, tapi dia itu berakting seolah-olah dia ini adalah seorang penyihir supaya nggak diketahui oleh orang-orang pengguna sosial media lainnya. Karena Mika berpikir bahwa orang-orang sekarang itu nggak mungkin percaya dengan hal-hal seperti itu karena mereka pasti akan mengira bahwa hal tersebut adalah suatu editan. Tapi siapa sangka berkat video Mika tadi, dia dapat panggilan kerja dari Nowhere House untuk menjadi pelatih sihir bagi 3 penyihir muda. Nah, dari situ kita akan mengikuti bagaimana kehidupan Mika selanjutnya setelah menerima tawaran pekerjaan tersebut. By the way, novel ini merupakan cozy fantasy ya teman-teman, jadi memang enggak ada konflik yang memang sangat signifikan. Jadi konfliknya itu benar-benar light, tapi di sini yang ditawarkan adalah rasa nyaman dan juga vibes yang bisa kita dapat setelah kita baca bukunya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi pengen cari bacaan yang ringan, terus yang suasananya warm, vibes-nya itu magical, kamu bisa coba baca The Very Secret Society of Irregular Witches ini. Selanjutnya aku baca The Red Palace karya Junhur. Aku nggak tahu gimana baca yang bener, tapi intinya itu aku baca The Red Palace. Novel ini mengambil latar di era
dinasti Joseon, tepatnya di Istana Cheongdok. Nah, di sini kita akan mengikuti tokoh utamanya yaitu Perawat Hyun yang suatu malam mendapati adanya pembantaian di istana tersebut. Dan tersangkanya adalah guru dari Perawat Hyun itu sendiri. Tapi si tokoh utama kita yaitu Perawat Hyun percaya bahwa gurunya itu nggak bersalah sama sekali dan nggak mungkin melakukan hal sekeji itu. Makanya Perawat Hyun dan juga inspektur kepolisian bernama Seo Jin berusaha untuk mencari kebenaran di balik kasus pembantaian tersebut. Kalau kalian suka ya drama-drama Korea sejarah gitu, drama sagu, kalian mungkin bakal suka sama novel ini. Aku pun yang personally nggak begitu suka dengan drama kerajaan, tapi aku enjoy banget baca novel ini karena seru. Setiap alurnya itu pasti ada perkembangannya, terus juga alur berjalan dengan pas, enggak cepet banget tapi enggak juga yang terlalu lambat. Plus bonusnya di sini tuh ada sedikit hint of romance-nya dan itu bikin cerita di sini jadi makin kompleks. Meskipun ada unsur romance-nya sedikit, tapi romance di sini tuh benar-benar enggak overpowering sama sekali, enggak menutup kasus utama di dalam bukunya. Next, buku berikutnya yang aku baca adalah ini dia, Bandung Menjelang Pagi karya Brian Krishna. Basically buku ini tuh menceritakan tentang kisah cinta tragis di antara tokoh utamanya. Jadi di sini tuh kita akan mengikuti kisah tokoh utama kita bernama Dipa, seorang pria yang bekerja serabutan, dan suatu hari dia itu nggak sengaja dipertemukan dengan seorang gadis bernama Vinda yang sedang mengantri untuk periksa di puskesmas. Nah, dengan berbagai kebetulan yang terjadi, mereka berdua ini akhirnya menjadi dekat. Kemudian muncullah bibit-bibit cinta di antara keduanya. Tapi ternyata kisah cinta mereka ini cukup rumit dan jujur ketika aku baca novel ini tuh aku nangis brutal. Aku pernah bikin review dan juga reading vlognya di video sebelum ini, kalian bisa cek. Dan di situ aku benar-benar di halaman-halaman menjelang ending emosiku tuh terkuras habis. Nah, yang aku suka di buku ini adalah gaya bercerita penulis yang asik banget. Jadi bukunya page turner dan kisah romansa tokoh utama di sini tuh masih tergolong realistis. So ya, aku rekomendasiin buku ini buat teman-teman yang suka dengan novel bergenre romance. Lanjut lagi, buku berikutnya yang aku baca ini masih buku romance juga, yaitu Sebelum Berpisah karya Nona Merah Muda. Buku setebel ini tuh bener-bener viral banget di TikTok. Kayak hampir setiap aku scroll FYP muncul orang-orang yang review buku ini, katanya bagus banget. Akhirnya aku tergiur untuk membeli. Dan yes, akhirnya aku sudah memegang bukunya, udah baca juga. So, ceritanya ini tuh tentang apa sih? Jadi di sini tuh ceritanya tentang dua tokoh utama, yaitu Agnita dan Sankara, yang melakukan semacam kawin kontrak, married with benefit gitu, untuk menutupi skandal mereka masing-masing. Tapi hingga bisa dibilang kontraknya itu hampir selesai, ketika si Agnita mau minta cerai kepada Sankara, tapi Sankaranya itu malah menolak. Dan di situ, long story short, Agnita ini mulai care lah, mulai ada perasaan kepada Sankara. Tapi ternyata Sankara itu punya misi tersendiri. And of course, aku nggak bisa bilang banyak-banyak tentang novel ini di video kali ini, karena menurut aku apa yang akan aku sampaikan terkait novel ini tuh cukup kompleks. Makanya aku akan membuat video terpisah aja untuk bahas bukunya. Tapi intinya ini adalah salah satu novel romance self-publishing yang dari segi fisiknya aku suka banget. Ini novel tercantik yang aku baca tahun ini. Covernya itu manis banget, elegan. Ini hardcover, book jacketnya keren kan? Covernya, terus cover dalamnya juga keren, ada ilustrasinya juga. Terus ya sesuai dengan genrenya novel romance,
cerita di sini juga berhasil bikin pembaca senyum-senyum sendiri. Dan tenang aja, kalian jangan terintimidasi dengan ketebalan bukunya, karena meskipun buku ini cukup tebal, tapi ceritanya itu cukup ringan, bahasanya juga mudah untuk dipahami. Dan novel ini tuh juga page turner banget, jadi nggak usah khawatirkan ketebalan bukunya. Kalau kalian suka banget dengan novel-novel romance ala-ala Wattpad gitu, you might gonna like this. Nah, setelah aku membaca karya Brian Krishna yang Bandung Menjelang Pagi tadi, aku jadi tertarik untuk membaca karya penulis lainnya. Aku tertarik untuk membaca Sisi Tergelap Surga. Ini aku selesaikan dalam waktu 1 hari aja, karena novel Sisi Tergelap Surga ini bener-bener aku suka banget. Secara garis besar, Sisi Tergelap Surga itu menceritakan tentang sisi gelap kehidupan di ibu kota Jakarta. Yang mana jika kita lihat, Jakarta itu adalah kota metropolitan yang kaya dan penuh dengan kehidupan yang glamor. Tapi ternyata di balik itu ada sisi gelap yang mampu merampas mimpi-mimpi dari orang-orang yang hidup dan tinggal di dalamnya. Menurut aku, novel Sisi Tergelap Surga ini adalah novel terrealistis yang aku baca tahun ini. Kayak bener-bener cerita yang diangkat itu menggambarkan sekali kehidupan di ibu kota, karena memang penulis ini juga pernah merasakan kehidupan yang 11-12 dengan cerita yang dipaparkan di novel tersebut. Aduh, pokoknya ini novel tuh keren banget menurut aku ya. Ini lebih bagus dibanding Bandung Menjelang Pagi. Pokoknya aku akan bikin review novel ini secara terpisah, karena aku pengen mendedikasikan khusus video untuk membahas novel Sisi Tergelap Surga ini. Soalnya teman-teman bagus banget novelnya. Bener-bener emosional dan banyak fakta-fakta juga di dalamnya. I love it. And last but not least, buku yang aku baca di bulan Oktober adalah Jeng Jeng Babel karya R.F. Kuang. Yes, novel yang sangat aku idam-idamkan ini bercerita tentang Robin Swift, seorang pemuda berasal dari Kanton, yang mana saat itu ketika Robin masih kecil, Kanton ini sedang didera wabah kolera yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Salah satunya adalah orang tua Robin sendiri. Tapi ketika itu datang pria dari Inggris yang tiba-tiba mengadopsi Robin. Kemudian Robin ini dibawa ke Inggris, diberikan pelatihan bahasa, dan kemudian masuk sebagai mahasiswa di Oxford, tepatnya di Institut Penerjemahan Babel. Nah, setelah beberapa waktu Robin ini mengenyam pendidikan di Babel, dia mengenal organisasi rahasia pemberontak Babel yang bernama Perkumpulan Hermes, dan Robin ini ikut serta ke dalam perkumpulan tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Teman-teman baca aja bukunya. Oh my god, setelah aku membaca buku ini, aku merasa aku kayak lagi kuliah linguistik 3 SKS, karena di awal bab hingga pertengahan sini nih banyak sekali insight-insight yang aku dapat tentang dunia linguistik. Dan aku jujur enjoy banget, meskipun kadang agak bosen, tapi aku suka dengan informasi-informasi seperti itu karena cukup menambah wawasan, teman-teman. And yep, novel ini emang bener-bener gambaran dari the perfect dark academia trope, karena vibes di dalamnya bener-bener dark academia banget, dari bangunan-bangunannya yang gothic, kemudian universitas yang elit gitu, lalu pembelajaran klasik. Aduh, pokoknya dapat banget dark academia-nya. Apalagi ada tragedi atau kasus juga yang terjadi di dalam novel ini, dan itu ketika udah mulai muncul ya kasus tadi, tragedinya, konfliknya udah mulai memuncak, buku ini tuh alurnya jadi seru banget. Dan di sini kita akan melihat bagaimana titik temu antara dunia linguistik dan juga kolonialisme. Dan penyatuan itu menurut aku jenius banget sih dari penulis, dan aku sangat appreciate banget. Ya pokoknya
Itu dia beberapa buku yang aku baca antara bulan September dan Oktober. Nah, kalau teman-teman bulan ini baca buku apa aja? Please komen di kolom komen bawah ya. And I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman di rumah. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman ada request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!